Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sering dengar ya kalau latihan terus-menerus itu bikin sempurna. Iya kan? Iya, itu kayak mantra umum ya. Nah, tapi sumber yang kita bahas kali ini, khususnya di bab 7, punya pandangan beda nih. Katanya, variasi dalam latihan itu seringkali lebih manjur gitu daripada sekedar ngulang-ngulang aja. Betul, penulisnya kan ngasih contoh musisi jazz tuh. Iya, Charlie Parker, yang bisa main solo beda-beda terus buat lagu yang sama. Gila ya? Nah, itu bukan cuma bakat katanya, tapi strategi belajar. Yang menarik di sini tuh gimana bab ini nantang ide umum tadi. Iya, nantang banget. Ternyata cara kita berlatih itu sama pentingnya dengan seberapa sering kita berlatih. Kayak musisi jazz hebat itu sumbernya kan ngutip Paul Berliner ya, Thinking in Jazz. Iya. Mereka itu nggak cuma repetisi, tapi aktif nyari cara baru, variasi, perspektif beda, latihan di semua kunci, eksplorasi terus, gitu. Wah, kayak ilmuwan ya mereka, bukan cuma pengulang. Oke, jadi fokus kita kali ini memahami kenapa dan kapan variasi itu penting buat penguasaan yang fleksibel. Dan gimana Anda bisa terapin ini? Siap. Langsung aja deh ke argumen utamanya ya. Bab ini bilang kalau variasi, misalnya nyampur jenis latihan atau contoh, itu bantu kita belajar bedain kapan pakai apa. Nah, ada istilahnya tuh, contextual interference. Shea sama Morgan yang ngenalin. Contextual interference. Oke, gimana tuh? Intinya gini, waktu otak kita dipaksa kerja lebih keras buat bedain latihan yang acak-acak, informasinya malah nempel lebih kuat buat jangka panjang. Beda sama latihan yang diblok satu jenis terus. Jadi pas latihannya mungkin kerasa lebih susah ya? Betul. Justru karena lebih susah saat itu, hasilnya lebih bagus nanti. Namanya kesulitan yang diinginkan gitulah. Oh, oke. Contohnya apa aja tuh, biar kebayang? Banyak sih, misalnya dokter belajar diagnosis EKG. Kalau lihat kasusnya campur aduk, lebih jago dia nantinya. Atau ahli seni bedain lukisan Monet sama Manet. Yang mirip-mirip gitu ya? Iya, atau pengamat burung belajar kenalin spesies. Bahkan hal detail kayak bedain huruf Mandarin yang mirip banget, kayak Y sama C. Itu lebih efektif kalau contohnya divariasiin, nggak satu-satu sampai hafal. Menarik. Ini nyambung ke ide lain di bab ini, soal representasi ganda. Maksudnya gimana tuh? Nah, representasi ganda itu artinya kita paham satu hal dari beberapa sudut pandang. Kayak musisi jazz tadi, mereka paham musik lewat teori, iya, tapi juga lewat pendengaran, lewat intuisi. Oh, jadi punya cara pandang beda gitu ya? Betul, sumbernya kan kasih contoh teka-teki number Scrabble itu. Ya, yang ternyata sama aja kayak tic-tac-toe kalau dilihat beda. Nah, punya dua cara lihat masalah yang sama, itu bikin kita lebih fleksibel, nemuin solusi. Ini nguatin kata-kata Kurt Lewin, nggak ada yang lebih praktis dari teori yang bagus. Jadi teori itu bukan musuhnya praktik ya? Sama sekali bukan. Justru pelengkap, alat tambahan. Paham kenapa sesuatu bekerja, kayak teori harmoni buat Gary Bartz yang musisi jazz itu buka pemahaman baru. Nggak cuma dari niru atau dengerin aja. Teori ngasih kita peta mental lain. Oke. Tapi tunggu dulu. Apa variasi ini selalu bagus ya dari awal banget? Bab ini kan ngingetin soal cognitive load juga. Nah, ini penting. Beban kognitif. Kalau materinya atau skillnya aja udah susah banget buat pemula, ditambah variasi di awal, wah bisa bikin pusing. Malah ngehambat. Oh gitu, jadi ada waktunya ya? Iya, tepat. Penelitian Wolf and Shea yang dikutip di sini nunjukin kalau pemula itu seringnya lebih untung kalau latihannya konsisten dulu. Repetisi, biar dasarnya kuat. Bangun fondasi dulu ya? Betul. Variasi itu sebaiknya ditambahin pelan-pelan, seiring kita makin jago. Kayak musisi jazz lagi. Awalnya niru solo idola plek, repetisi. Nah, kalau udah mantap, baru deh improvisasi, main-main pakai variasi. Bahkan Charlie Parker aja katanya pernah mundur buat latihan intensif lagi ya? Iya, namanya woodshedding. Latihan fokus banget buat ngasah dasar lagi pas dia ngerasa perlu. Jadi, kuasai dulu dasarnya, baru variasikan. Oke, jadi ini bukan hitam putih variasi lawan repetisi ya, tapi soal kapan dan gimana pakainya. Terus, strategi praktis buat kita, buat Anda yang dengerin, apa nih dari bab ini? Pertama,
Jangan cuekin teori atau konsep di baliknya. Itu ngasih Anda representasi ganda tadi. Kayak kata Miles Davis, pengetahuan itu kebebasan. Setuju. Kedua, Ya itu tadi, kuasai dulu dasarnya sebelum main-main variasi. Sabar bangun fondasi yang kokoh. Nah, yang menarik lagi nih ada studi dari Cornell and York. gimana tuh? Ternyata pelajar itu sering salah nilai cara belajar mana yang efektif buat mereka. Mereka ngerasa lebih enak, lebih belajar pas repetisi. Padahal pas di tes jangka panjang, yang latihan pakai variasi, interleaving hasilnya lebih bagus. Wow. Jadi rasa mudah pas belajar itu belum tentu yang terbaik ya? Tepat, jangan kejebak sama rasa nyaman sesaat itu. Oke, jadi kesimpulannya nih, kunci buat jadi ahli yang fleksibel, adaptif, kayak improvisasi jazz, itu bukan repetisi terus-terusan tanpa mikir. Bukan, tapi variasi yang cerdas, yang dibangun di atas fondasi kuat, melatih kemampuan milih alat yang pas di waktu yang pas. Pembahasan yang menarik banget ya. Dan ini, ninggalin satu pertanyaan nih, buat direnungkan sama Anda di rumah. Betul, kalau variasi ini penting buat improvisasi dalam kerangka yang udah ada, gimana langkah selanjutnya? Gimana caranya kita bergerak dari cuma fleksibel jadi benar-benar inovatif? Menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin malah dobrak aturan lama. Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Nah, gimana dengan cara Anda berlatih sekarang? Udah waktunya nambah variasi? Atau, justru perlu balik lagi perkuat dasar dengan repetisi? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.